Selamat pagi anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, untuk kelas 3, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita untuk materi PPKN. Namun sebelumnya, marilah kita sebagai insan yang berPancasila serta insan yang berketuhanan Yang Maha Esa, tentunya tidak henti-hentinya selalu menghaturkan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia yang telah diberikan kepada kita yang berupa keselamatan dan kesehatan, sehingga kita semua pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita belajar mengajar melalui media ini. Anak-anak sekalian, pastikan sebelumnya kalian harus mempersiapkan alat-alat belajar kita kalian, yaitu berupa buku tulis maupun alat tulis, serta jangan lupa untuk memberikan absen atau presensi pada kalian masing-masing. Kita mulai saja untuk materi pada pagi hari ini, yaitu adalah dalam buku paket kalian bab 2, itu ada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak sekalian, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian tentunya sudah membaca teks pembukaan, kalian sudah memahami, kemudian mengambil hal-hal yang penting, ya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menambahkan materi-materi yang penting atau yang kalian esensi yang kalian perhatikan. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi sumber motivasi, menjadi sumber inspirasi, menjadi sumber semangat dan tekad untuk menegakkan cita-cita hukum dan moral bangsa Indonesia. Karena mengandung nilai-nilai penting. Hal tersebut terbukti pada setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Antara lain, 1. Alinea pertama. Alinea pertama berisi pengakuan kemerdekaan, di mana sebagai hak kodrati segala bangsa. Kalian tentunya sudah hafal dan memahami isi alinea pertama, jadi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Teman-teman, demikian itu. Sehingga bangsa Indonesia telah mengalami penderitaan dan penindasan oleh penjajahan yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, sehingga sepatutnya ditiadakan. Dengan demikian, bangsa Indonesia harus selalu berjuang melawan segala bentuk penjajahan dan mendukung suatu kemerdekaan. Anak sekalian, makna alinea yang kedua. Alinea kedua berisi penilaian para pendiri bangsa yang menjelaskan bahwa perjuangan kemerdekaan merupakan saat yang menentukan bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan, serta melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan negara yang bersatu,
berdaulat, adil, dan makmur. Sehingga sudah jelas pada alinea kedua itu ya, bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu untuk mewujudkan suatu cita-cita perjuangan ketika melawan kaum penjajah itu adalah untuk mewujudkan negara kita adalah negara yang merdeka. Dan tidak hanya sampai pada itu saja, perjuangan harus dilanjutkan di mana untuk mewujudkan negara kita, negara yang tadi dikatakan bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian alinea yang ketiga. Alinea ketiga berisi penegasan ulang, yang mana kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diraih dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana hal tersebut menunjukkan nilai religi bagi bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki atau menjunjung tinggi atau sangat-sangat menjunjung tinggi nilai religi tersebut, bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa, sehingga segala sesuatu usaha apa yang dihasilkan, apa yang diwujudkan oleh bangsa Indonesia itu tidak luput atau tidak lupa mesti adanya suatu syukur, rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terpenting lainnya adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menjadi titik kulminasi. Jadi perjuangan bangsa Indonesia mencapai kulminasi, mencapai puncak tertinggi. Jadi wujud nyata perjuangan bangsa Indonesia ketika melawan penjajah itu adalah terwujud adanya suatu proklamasi kemerdekaan atau kemerdekaan yang dicapai oleh perjuangan bangsa, segenap bangsa Indonesia. Pencapaian dalam menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang merdeka. Jadi bangsa Indonesia, bangsa yang merdeka itu nantinya ke depannya adalah menentukan nasib bangsa itu sendiri. Kemudian alinea yang keempat itu berisi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Itu bisa kalian perhatikan. Di dalam alinea keempat itu ada 4 poin pokok penting yang sangat esensi, sangat penting di situ. Antara lain tujuan negara. Nah, tujuan negara itu masih ada 4 tujuan negara itu. Kalau kalian sebutkan itu ada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu tujuan negara yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea yang keempat tersebut. Kemudian yang B atau yang 2 itu ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga atau C, bentuk dan norma negara. Dan yang keempat adalah dasar negara Pancasila, di mana yang Pancasila yang sah dan resmi sebagai dasar negara itu adalah terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke-4. Kemudian untuk melengkapi kegiatan tugas pada pagi hari ini, kalian nanti bisa membaca dalam buku paket, buku PPKN kelas 3 bab 2, itu selengkapnya di situ sudah dijelaskan panjang lebar. Kalian nanti bisa mengambil referensi dari buku-buku juga yang lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian untuk melengkapi tugas kegiatan pertemuan pada pagi hari ini,
Ada tugas yang harus kalian kerjakan dalam buku tugas kalian dan wajib kalian laporkan. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk membukukan presensi kalian. Kita mulai tugas untuk dikerjakan. 1. Jelaskan kaitan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, jelaskan pendapatmu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, sebagai tujuan negara. Demikian anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.